Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Damarnugraha dengan NIM 1914160 dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6 Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Syaiful Bari SAGMM CHCM. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai insentif dan tunjangan. Pengertiannya, dalam insentif dan tunjangan memiliki adanya regulasi. Nah, regulasi sendiri ini yaitu suatu peraturan yang dibuat untuk membantu pengendalian suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan ini dibuat regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Pengertian tidak tetap ini adalah sebuah kompensasi yang dihubungkan pada kinerja individu, tim, dan organisasional. Penghasilan tidak tetap ini bertujuan memberikan penghasilan dan penghargaan yang nyata kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis penghasilan tidak tetap yang terbagi menjadi 3, yaitu individual, kelompok, dan satu organisasi. Nah, jenis yang pertama individual ini memiliki beberapa penghasilan yang tidak tetap, diantaranya yang pertama ada tarif satuan, yang kedua komisi penjualan, yang ketiga bonus, dan yang keempat pengakuan khusus atau perjalanan barang, dan yang kelima penghargaan keselamatan, dan yang terakhir adalah bonus kehadiran. Jenis selanjutnya yaitu kelompok atau tim, di antaranya pembagian perolehan, peningkatan kualitas, pengurangan biaya. Dan yang terakhir yaitu jenis satu organisasi, di antaranya ada pembagian keuntungan, opsi saham karyawan, opsi saham eksekutif, dan kompensasi yang tertunda. Submateri yang selanjutnya yaitu adanya faktor yang mempengaruhi pemberian insentif, di antaranya ada 10 faktor, yaitu pertama, tersedianya sumber daya finansial yang memadai, dan yang kedua, terhubung dengan tujuan organisasional, yang ketiga, hasil dalam perilaku yang diinginkan, yang keempat, detail perencanaan yang jelas dan dapat dipahami, yang kelima, adanya kinerja yang dapat diukur, yang keenam, perencanaan yang terkini dan diperbaharui, yang ketujuh, konsisten dengan budaya organisasi, kedelapan, terpisah secara jelas dari gaji pokok, yang kesembilan, dikomunikasikan dengan jelas, dan yang 10, hasil kinerja dihubungkan dengan gaji. Selanjutnya adanya bonus. Bonus ini adalah bayaran satu kali yang tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Kemudian terdapat ada jenis-jenis bonus, diantaranya ada insentif khusus, penghargaan uang tunai, voucher, dan penghargaan atas pengabdian. Contohnya yaitu pemberian bonus di akhir tahun. Bentuknya bisa berupa piagam penghargaan, cincin emas, uang tunai sebagai penghargaan, atau liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Submateri yang selanjutnya ialah adanya kompensasi dan insentif penjualan, yaitu kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat dengan penjualan dan pemasaran sebagai atau seluruhnya dikaitkan dengan kinerja penjualan individual. Tenaga kerja yang memiliki kinerja lebih baik akan memiliki total kompensasi lebih banyak dibandingkan dengan yang kinerjanya rata-rata atau lebih buruk. Selanjutnya ialah adanya komisi. Nah, komisi ini ialah kompensasi yang dihitung dari suatu prestasi dari penjualan dalam unit atau satuan uang. Sedangkan beberapa organisasi menerapkan penarikan, yaitu suatu jumlah yang dibayarkan di muka atau dibayarkan kembali dari komisi-komisi di masa depan yang diperoleh dari karyawan tersebut. Submateri selanjutnya adanya intensif untuk kelompok atau tim, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan kelompok atau tim memiliki dua pendekatan di dalamnya untuk distribusikan. Yang pertama, adanya penghargaan berukuran sama untuk setiap anggota tim. Dan yang kedua, penghargaan berukuran berbeda untuk setiap anggota tim atau diukur melalui kontribusi setiap tim dari hasilnya atau imbalan kerja yang sekarang, lama kerja, dan tingkatan keterampilan dalam kinerja atau pekerjaan yang dilakukan. Kemudian insentif tim pun tidak berhasil jika melakukan yang pertama,
kinerja tim tidak dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, tingkat kinerja masing-masing individual tidak jelas. Yang ketiga, manajemen memiliki nilai yang kecil dalam kerja. Yang keempat, sistem pemberian penghargaan dianggap tidak adil. Dan yang kelima, program insentif ditentukan tanpa masukan dari karyawan. Submateri selanjutnya adanya tunjangan. Nah, tunjangan sendiri ini ialah kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan atau kelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaan organisasional. Tunjangan ini harus dilihat sebagai keseluruhan strategi kompensasi dari organisasi. Submateri selanjutnya yaitu adanya analisis kebutuhan tunjangan. Nah, apa saja sih yang harus dianalisis? Di antaranya yang pertama adanya berapa banyak total kompensasi termasuk tunjangan yang harus diberikan. Yang kedua yaitu adanya dari total kompensasi untuk individu dan berapa banyak bagian yang harus berupa tunjangan. Berapakah tingkatan pengeluaran yang pantas untuk masing-masing tunjangan yang ditawarkan. Kemudian mengapa masing-masing jenis tunjangan yang ditawarkan, karyawan yang mana yang harus ditawarkan jenis tunjangan yang tertentu. Kemudian apa yang diterima oleh organisasi sebagai pengembalian atas masing-masing tunjangan. Dan bagaimana cara pakai tunjangan yang komprehensif dapat membantu dalam meminimalkan perputaran karyawan dan memaksimalkan perekrutan dalam retensi karyawan. Yang terakhir yaitu seberapa fleksibelkah yang harus pakai tunjangan tersebut dikeluarkan. Submateri selanjutnya yaitu adanya program pensiun. Nah, program pensiun ini ialah tunjangan pensiun yang diadakan dan didanai oleh para pemberi kerja dan karyawan. Adapun macam-macamnya diantaranya memiliki 4 program. Yang pertama adanya program pensiun yang didanai bersama, adalah program pensiun di mana uang tersebut atau tunjangan pensiun dibayarkan baik dari karyawan maupun pemberi kerja. Yang kedua adanya program pensiun yang didanai oleh pemberi kerja, yaitu program pensiun di mana semua dana untuk tunjangan pensiun disediakan oleh pemberi kerja. Yang ketiga adanya program vesting. Program vesting ini adalah sebuah hak dari karyawan untuk memperoleh tunjangan dari program pensiun mereka. Yang keempat ialah adanya portabilitas, yaitu fitur program pensiun yang memungkinkan karyawan untuk memindahkan tunjangan pensiun mereka dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lainnya. Kemudian yang terakhir adanya tunjangan finansial lainnya, dapat berbentuk program sebagai berikut, yaitu memiliki 3 program. Pertama, tunjangan pendidikan, kedua tunjangan sosial dan rekreasi, dan yang terakhir yaitu tunjangan hari libur. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari tutur kata saya yang kurang berkenan di teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua di masa yang akan datang. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya Bunga Damarugraha pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.